Halo teman-teman, balik lagi sama kita di Semarang Trader Academy. Ya, kesempatan kali ini kita akan membahas tentang black limit. Apa itu black limit? Mari kita lanjut, kita langsung ke pembahasannya. Jadi black limit itu sebenarnya adalah turunan dari materi continuous pattern, teman-teman. Kalau untuk teman-teman yang belum tahu tentang continuous pattern, silakan menonton video kita sebelumnya tentang continuous pattern. Silakan ditonton, silakan dipelajari karena basicnya dari sana. Kemudian black limit, saya lanjutkan. Black limit itu adalah sebenarnya zona entry untuk penulisan tren. Jadi kalau teman-teman, ini saya mengulas sedikit tentang continuous pattern. Continuous pattern yang pertama untuk pattern bearish, di sini ada drop atau biasa kita sebut dengan DBD. Bukan demam berdarah dengue ya teman-teman ya, beda. Nah, untuk yang bullish patternnya, di sini ada rally base rally atau biasa kita singkat dengan RBR. Nah, dari materi ini, materi continuous pattern ini kemudian dijabarkan lagi atau lebih advance lagi masuk ke black limit. Bagaimana black limit? Nah, jadi black limit itu ada syaratnya teman-teman. Tidak hanya sekedar mencari base ataupun area-area yang tertentu. Jadi black limit itu ada syaratnya. Apa aja syaratnya? Suatu area itu zona supply atau demand yang bisa dikatakan black limit adalah yang dia sudah memecah support atau resisten. Yang mana? Di sini saya kasih contoh ada 3 support, ada signifikan support. Nah, saat harga memecah signifikan support ini atau break signifikan support ini dan dia kembali naik dan dia turun lagi, nah disinilah dia membuat base. Dia bikin base. Jadi base yang terbentuk dari pecahnya support. Ya, kemudian dia turun. Nah, base ini menjadi namanya black limit. Nah, saat dia turun, dia akan retrace untuk mengambil order di black limit ini. Kemudian dia akan melanjutkan trennya untuk turun. Jadi syarat pertama selalu look to the left, lihat ke kiri. Ada support nggak di situ? Ada resisten nggak di situ? Signifikan nggak? Cukup kuat nggak? Kemudian kita lihat ke kanan. Oh, ternyata di situ ada base. Dari supportnya sudah ketemu, kemudian kita lihat base-nya. Oh, ada base-nya. Baru kita bisa pasang harga di sini untuk entry. Ini untuk bearish-nya. Kemudian untuk bullish pattern-nya sebenarnya sama. Cuma perbedaannya adalah yang dicari adalah resisten. Jadi syarat pertama mencari signifikan support resisten. Di sini ada satu resisten. Kemudian kita lihat ke kanan, dia ada black limit, dia ada base, jadi black limit. Saat harga naik, kemudian dia turun, dia akan mengambil order di black limit ini dan dia akan melanjutkan trennya untuk naik. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba untuk langsung ke chart ya. Kita lihat coba ke chart. Kita coba lihat ke Euro Aussie. Nah, ini salah satu contohnya. Di sini teman-teman kita bisa lihat ada resisten. Ada 1, ada 2 resisten. Nah, resisten ini, 2 resisten ini adalah dipecah oleh harga ini. Jadi dia di break, kemudian dia retrace, return ke bawah, dan dia naik lagi. Nah, ini menjadi base. Base-nya ini menjadi namanya black limit. Ditandai teman-teman.
Nah, saat dari sini harga naik, kemudian saat harga dia retrace ke bawah, dia ambil order di flag ini, dan dia melanjutkan trennya untuk naik. Ini salah satu contohnya. Kemudian kita coba ke Aussie Kanada ya. Kita coba Aussie Kanada. Kita lihat ya. Ya. Kita kecilkan time frame. Kalau teman-teman lihat di sini ada signifikan support. Ya. Ada dua support. Di sini ada dua support. Support ini sudah di break oleh harga ini. Dia di sini bikin base. Dia sudah dianggap dan dia bikin base di sini. Kemudian base ini menjadi flag limit. Nah, flag limit ini seperti tadi saat harga turun, dan saat dia kembali ke sini, dia akan mengambil order dan dia akan melanjutkan trennya untuk turun. Ini salah satu yang sudah direaksi oleh harga. Kemudian kita coba cari lagi. Kita cari lagi ya, di sini ada juga. Ini kita bisa lihat teman-teman. Jadi di sebelah ini, kalau teman-teman lihat di situ ada signifikan support. 1, 2, 3, cukup banyak. Dari signifikan support ini kita lihat ke kanan. Di sini ada base. Di sini ada base. Kemudian kita tarik. Dan order ini sudah diambil oleh harga. Yang jadi saat dia turun, dia retrace pertama kali, dia mengambil order dan dia melanjutkan tren turun. Kemudian kita coba cari lagi di Aussie USD. Nah, ini kebetulan ada yang lagi masuk di dalam zona ya teman-teman ya. Kita bisa lihat, kita coba kecilkan time frame. Nah, kalau teman-teman lihat, di sini ada signifikan resisten. Ya. Dan signifikan resisten ada 1, 2, 3. Nah, dari signifikan resisten ini kita lihat ke kanan, dia di sini bikin base. Di sini bikin base. Dan ini sedang direaksi oleh harga CAD JPY. Kita lihat CAD JPY.
Di sini kita lihat teman-teman, ada support, kemudian sini ada support, ini yang cukup banyak. Dari support ini yang terpecah ini, dia menghasilkan base yang sebelah kanannya. Kita marking base nya sekian, dan direaksi oleh harga. Kita lihat dia tereaksi dengan cukup baik, dia langsung turun. Nah teman-teman, untuk entry di dalam flag limit itu ada dua tipe, ada dua cara. Jadi kalau saya akan melihat ukuran dari zona itu sendiri. Seperti ini tadi contohnya, kalau misalkan zona itu di bawah 30, di bawah 50 poin, saya akan ambil semuanya. Jadi zona yang sudah di marking ini namanya adalah full of flag atau mouth of flag. Jadi flag secara keseluruhan, secara utuh. Jadi nanti kalau untuk pasang limitnya di sini, pasang limit di sini. Oh, sorry. Pasang limit di sini. Kemudian untuk stop loss, saya beri jarak 10 poin di sini. Nah, biasanya sebelum saya entry, saya akan melihat dulu seberapa besar zona ini. Saya akan ukur, kalau itu di bawah 50 poin, saya akan pasang limit order atau pending order. Tapi seandainya zona itu besar, di atas 50 poin, maka saya akan mengecilkan zona. Bagaimana caranya untuk mengecilkan zona? Jadi flag ini bisa kita ambil secara full of flagnya atau mouth of flag secara keseluruhan, atau kita bisa ambil dari swipe line. Mana itu swipe line? Seperti contoh ini, di sini ada resisten, kita bisa perkecil dengan kita ambil dari resistennya. Jadi saya akan pasang ordernya di sini. Fungsinya apa? Untuk memperkecil resiko. Jadi yang misalkan sebelumnya dari 60 poin atau 70 poin, itu bisa mungkin terpotong bisa sampai 20 atau 30 poin. Jadi kita meminimalisir resiko. Karena yang harus disepakati adalah market itu dinamis. Seperti contohnya ini misalkan zonanya besar. Kalau ini tadi sebagai contohnya dia buy, kita buy di sini. Kemudian ini contoh untuk kita sell. Jadi misalkan sudah ini besar, saya potong dari swipe line-nya. Kebetulan di sini harga direaksi dan dia zero floating. Dan dia langsung turun. Jadi kalau mendapatkan seperti ini, kita biasanya cukup senang ya teman-teman. Jadi kalau zero floating tidak sampai floating banyak lah, tapi langsung sesuai dengan ekspektasi. Nah mungkin sekian dulu teman-teman video dari kita untuk masalah flag limit. Nanti bisa kita bersambung di episode berikutnya. Nanti kita akan ulas materi berikutnya. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share channel YouTube kita supaya kita bisa tetap mengedukasi teman-teman, kita bisa sharing kepada teman-teman. Jika nanti ada yang mau bertanya, silahkan
di kolom komentar, silahkan bertanya, atau bisa japri kita di admin kita, di kolom deskripsi sudah ada, nanti tinggal diklik linknya, nanti bisa konsultasi dengan kita. Kalau untuk teman-teman yang mau ambil untuk edukasi juga bisa, nanti silahkan menghubungi kita langsung secara japri pribadi boleh, dari Instagram boleh, Telegram boleh, apapun boleh. Sekian dulu teman-teman, terima kasih sudah menonton video-video kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.